Duduk yang enak ya Mbak ya? Iya Ibu, udah ya. Gimana ruangannya, panas apa gimana? Rada suhu dikit Ibu. Iya, soalnya Mbak kan dari luar ya. Iya sih Ibu. Ngomong-ngomong namanya siapa ya Mbak? Nama saya Rini. Oh, namanya Mbak Rini. Perkenalkan nama Ibu Bu Melia ya. Mbak Rini bisa panggil Ibu itu Melia, Bu Melia. Siap siap. Ngomong Mbak Rini kesini kan mesti ada sesuatu nih. Kalau boleh Ibu tahu, Mbak Rini kesini mau ada apa, ngapain? Sebenarnya saya datang itu buat konseling Ibu. Konseling. Sebenarnya Mbak Rini udah pernah melakukan konseling apa belum? Sebenarnya itu memang pernah di BK, tapi saat itu belum terlalu gimana-gimana banget ya Ibu ya. Belum bisa ya ketemu yang ngobrol-ngobrol banget itu enggak. Cuma perencanaan aja. Akhirnya gara-gara rencana-rencana terus akhirnya nggak jadi deh ketemu BK. Dan saya dapat info dari teman katanya kalau mau konseling tuh nggak apa-apa sama Bu Melia gitu. Oke, baik. Tapi sebelum Ibu jelaskan apa itu konseling, Ibu mau tanya dulu nih kegiatannya Mbak Rini ini ngapain aja kalau ini? Biasanya sih kuliah aja sih Bu, seperti biasa kuliah online, apalagi sekarang kuliah online, ngerjain tugas, kadang ya refreshing dikit sama teman-teman juga. Gimana perasaannya kuliah online Mbak Rini? Ya nggak bisa. Saya tuh ya saya paham sih Bu, memang keadaan memang memaksa kita untuk kuliah online ya, dengan tugas-tugas yang banyak banget, dengan deadline yang kadang itu kita juga kesusahan. Tapi ya itu juga buat, nggak bisa saya pungkiri, itu bisa buat saya stres juga. Nah itulah yang membuat saya stres, terus cerita sama teman-teman, katanya kalau kamu mau cita-cita ya bukan cita-cita sih katanya, tapi katanya kalau kamu ada masalah bolehlah kamu konseling gitu katanya. Oh gitu. Jadi jadi Mbak Rini tuh stres gitu ya? Iya Bu, stres gara-gara online ini. Jadinya saya ya itu tadi kadang tugas-tugasnya itu malah kelupaan. Gara-gara kebanyakan, apalagi sekarang kan udah semester 5 ya Bu ya. Jadi tugasnya itu malah lebih lagi, apalagi video praktek itu Ibu yang mungkin sabar ya, sabar. Ya, Karena semua kan dituntut seperti itu memang. Apalagi gara-gara pandemi ini kan memang semua orang kan kayak merasa agak susah gitu loh Mbak. Semakin susah. Jadi sebenarnya kalau saya pikir-pikir juga enakan luring daripada daring. Kalau saya ngajar itu di sekolah itu. Iya sih Bu, saya juga merasa itu sih Bu. Dan saya sih berusaha sih Bu, saya maunya itu saya juga bisa ngerjain tugasnya itu lebih aja, tapi ya susah. Nggak semudah itu. Oke. Nanti dulu ya, jangan cerita dulu masalahnya gimana. Ibu mau tanya dulu, gimana kabarnya Mbak Rini, orang tuanya gimana? Kalau saya sih baik sih Bu ya. Orang tua juga ya baik-baik aja sih Bu. Karena ya orang tua saya bukan tipe orang tua yang kayak nanya-nanya banget gitu loh ya. Yang penting ya kita ngajar-ngajar aja lah, kayak orang tua yang lebih percaya sih sama anaknya, mau percaya kalau anaknya buat ngurus dirinya sendiri, ngurus kuliahnya sendiri. Kalau boleh tahu Mbak Rini dari mana ya? Oh iya, saya asli dari NTT Ibu. Oh, dari NTT. Pantes saja. Tadi kok Mbak Rini bilang kalau orang tua saya yang penting baik-baik aja. Iya. Karena ya itu tadi saya memang dari dulu memang pengen aja gitu di lingkungan yang baru, di bisa saya belajar. Tapi memang ya namanya di lingkungan baru itu memang nggak semudah itu ya Bu. Ada beberapa hal yang harus saya perhatikan juga di tempat yang baru. Terus jauh dari orang tua. Gak enak ya pasti. Gak enak Bu, apalagi saat pandemi kayak gini. Pengen pulang sebenarnya. Iya, sebenarnya saya pengen pulang Bu. Kemarin kan pengen pulang, tapi karena gara pandemi nggak bisa pulang. Akhirnya ya salah satu beban pikiran saya juga sih itu sih. Oke. Tadi kan Mbak Rini ini kan kesini kan mau menceritakan apa yang terjadi sama Mbak Rini kan. Nggak mungkin Mbak Rini kesini kan nggak punya sesuatu yang menceritakan sama Ibu. Kalau boleh tahu sebelumnya Mbak Rini ini udah pernah melakukan
seperti sebelum tadi sih Bu ya, sebenarnya saya punya masalah yang berbeda Bu ya. Dulu kalau dulu SMA sih pernah niatan ikut konseling Bu, cuma kayak sama guru BK-nya itu sibuk soalnya kan bukan saya doang ya yang mau konseling, apalagi saat itu saya masih kelas 2 SMA, sedangkan kelas 3 kan kebanyakan bimbingan karir ya Bu. Akhirnya ya saya konselingnya cuma tentang bimbingan karir, jadi apa yang benar-benar saya mau sampaikan itu kadang sampai paling bimbingan karir biasa sih Bu. Berarti kalau untuk masalah itu belum ya Mbak? Iya, jadi kayak bimbingan karir untuk kuliah tentang kuliah gitu kayak di sini. Terus Mbak Rini ini udah tahu apa itu konseling atau belum? Setahu saya benar sih Bu, saya juga konselor itu katanya itu kita gimana kita tuh sama konselor itu dibantu diselesaikan masalahnya katanya gitu. Jadi sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Maaf kalau belibet soalnya Ibu kan aslinya orang Jawa, jadi Ibu agak susah ngomong bahasa Indonesia ya. Apa enggak apa, saya juga rada-rada apa ya, mencoba untuk menyesuaikan diri saya juga. Iya. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor. Konselornya itu di sini saya ya. Untuk konseli Mbak Rini sebagai konseli. Mbak Rini kan sedang mengalami masalah nih. Jadi saya itu konselor itu hanya memfasilitasi Mbak Rini untuk Mbak Rini itu bisa menemukan solusinya Mbak Rini sendiri. Jadi saya itu hanya memfasilitasi Mbak Rini yang menentukan harus bagaimana itu Mbak Rini yang Ibu lupa bahasa Indonesianya. Ya tujuan saya. Iya, tujuan Mbak Rini itu seperti apa itu yang menentukan Mbak Rini sendiri, yang menyelesaikan masalahnya Mbak Rini itu Mbak Rini sendiri. Ibu hanya mengarahkan supaya Mbak Rini itu tahu bagaimana sih. Berarti poinnya di sini adalah gimana saya bisa mengenali diri saya gitu ya. Ini hanya sebagai misalnya tuh mendorong saya. Ya, seperti itu. Terus di sini Mbak Rini juga nggak perlu takut apa yang Mbak Rini ceritakan itu diketahui oleh semua orang. Ibu di sini karena di dalam konseling itu ada beberapa asas yang paling penting yang ingin Ibu kasih tahu sama Mbak Rini itu. Yang pertama asas kerahasiaan, kemudian asas keterbukaan sama kesukarelaan. Mbak Rini kan datang ke sini tadi kan dengan sukarela kan, menceritakan masalahnya. Mbak Rini itu datang ke sini dengan sukarela, kemudian keterbukaan. Mbak Rini bercerita tanpa ada yang ditutup-tutupi kepada Ibu. Kemudian Ibu menjaga rahasia Mbak Rini gitu. Ya, siap Bu. Berarti yang saya ceritakan aman ya Bu ya? Iya, aman. Bu, kadang saya tuh dulu tuh ragu Bu, apa bener-bener, karena saya rasa ya saya kan udah sebesar ini, masa ya saya punya masalah kayak gitu sih. Ya, akhirnya setelah dengar dari Ibu, saya bakal mencoba untuk terbuka. Ya, harusnya itu ya, karena kalau Mbak Rini nggak terbuka, bagaimana Ibu cara membantunya itu kan? Ibu kan itu nggak tahu. Jadi kalau boleh tahu apa sih yang Mbak Rini rasakan itu? Sebenarnya itu awal dari saya berkeputusan untuk bertemu Ibu ini. Jadi sebenarnya tuh kemarin saya nilai tugasnya itu Nggak dapet. Maksudnya nggak dapet itu dalam artian tugas saya itu nggak saya kerjakan. Kebetulan kan sekarang semester 5 ya Bu. Semester 5 jadi tugas kita tuh banyak. Terus kuliahnya juga online, terus deadline-nya itu kadang ya terlalu mepet ya Bu. Apalagi kan bukan hanya satu mata kuliah aja, sampai yang SKS yang besar juga ada semua. Terus akhirnya itu gara-gara kebanyakan numpuk kayak gitu, akhirnya ada salah satu mata kuliah itu saya nggak bisa selesai, saya lupa, apalagi mepet kan waktunya. Akhirnya saya nggak dapat nilai tugas, dan itu sungguh-sungguh bikin saya stres. Sampai saya sedih banget Ibu, apalagi saya mikirkan orang tua saya juga yang jauh. Saya sedih, nggak bisa saya merasa gagal gitu Ibu, merasa gagal bisa istilahnya tuh ya mungkin saya nggak bisa membanggakan orang tua ya Bu ya, sehingga saya bisa menjalankan tugas saya dengan baik. Tapi ya itu tadi Ibu, saking mepetnya akhirnya saya nggak bisa
mulai saya tugas itu tadi akhirnya saya stres murung juga, dan itu saya teman-teman saya ngerasain itu. Dan akhirnya saya juga sama teman-teman, tapi teman-teman bilang lebih baik kalau kamu mau lebih lega lagi datanglah ke itu konselor. Jadi di sini itu Mbak Rini itu ngerasa stres karena tadi nggak dapet nilai tadi ya, gara-gara Mbak Rini tidak karena kebanyakan tugas, ada yang lupa tidak dikerjakan gitu ya. Kalau boleh tahu nih, gara-gara apa penyebabnya Mbak Rini sampai lupa sama tugasnya itu tadi apa? Sebenarnya mungkin mengingat kembali saya kan dari luar ibu ya. Sebenarnya saya sendiri, kalau bisa dibilang saya sendiri di sekolah ini. Dan orang tua sejauh juga, orang tua saya juga bukan anak satu-satunya yang selalu diurus sama orang tua kan. Dan orang tua saya itu ya tipenya itu tadi Bu, memberikan kepercayaan 100% ke anaknya. Orang tua saya bukan tipe orang yang kayak nanya-nanya banget sih ya. Gimana kuliahnya paling ya kapan ujian gitu, kapan ujian, udah siap belum, paling sekitar itu aja. Dan saya juga sebagai anak juga mencoba untuk istilahnya itu gak merepotkan orang tua dengan kuliah dengan baik. Tapi karena banyaknya tugas ini tadi, saya juga kangen orang tua saya, terus nggak bisa sering-sering ketemu teman-teman, hingga akhirnya saya jadi stres. Akhirnya saya nyari pelampiasan gitu loh Ibu. Akhirnya karena di rumah terus kan saya ya itu tadi Bu, browsing gitu kan, lama-lama bosen juga kalau ngerjain tugas terus kan. Ya akhirnya saya mencoba hobi saya yang lama, yaitu saya suka nonton drakor gitu loh Ibu. Akhirnya nonton drakor, karena saya udah lama nggak nonton drakor, saya nonton drakor lagi. Akhirnya saya itu kan drakor tuh kan pasti per episode gitu ya, banyak. Dan saya tuh tipenya itu penasaran banget Bu. Jadi kalau misalkan seharusnya saya sejam gitu saya kuliah berkuliah juga lebih kayak menjadi tugas. Tapi saya coba latihan tadi kayak stres banget ya nonton karena penasaran. Akhirnya saya nyelesain sampai bermalam-malam, sampai jam 2 jam 3 itu baru bisa baru saya tidur. Akhirnya ya paginya bangunnya lambat, bangun pagi langsung kuliah. Dan akhirnya setelah kuliah saya tidur lagi karena kecapean malamnya Nonton. Iya. Berarti tadi malamnya itu dibuat nonton drakor, Iya. tugasnya belum ya? Iya, jadi gara-gara kecapean saya baru tidur jam 3 gitu. Akhirnya saya bangunnya kan, kadang kuliah kan pagi ya Bu ya, jam 7 gitu. Akhirnya itu saya tidur cuma 2 jam itu bangun, gak dengar apa-apa. Gak dengar apa-apa yang dikuliahin. Setelah kuliah saya tidur lagi Bu, dan bangunnya itu 2 jam 3 jam setelah itu. Tadi kan Mbak Rini tadi kan cerita tentang orang tuanya ya, yang memberikan yang gimana ya, yang nggak terlalu pokoknya memberikan kepercayaan kepada Mbak Rini, yang penting baik gitu kan. Iya. Kalau Ibu boleh tahu itu hubungan Mbak Rini sama orang tuanya itu bagaimana ya? Kalau hubungan saya sama orang tua sih ya cukup dekat ya Bu ya. Cukup dekat, tapi nggak dekat banget juga, dalam artian kalau saya punya masalah gitu ya bukan tipe yang langsung ngadu ke orang tua segala macam, enggak. Saya lebih milih untuk kalau saya bisa selesai sendiri ya saya selesai sendiri. Dalam artian nggak semua hal tentang saya itu ya diketahui sama orang tua saya. Terus kan nggak semua hal yang Mbak Rini lakukan nggak diketahui orang tua kan tadi. Kalau boleh Ibu tahu ya, masalah Mbak Rini yang ketinggalan nilainya tadi apa orang tua tahu? Sebenarnya saya nggak bisa ngomong, takut juga, nggak enak juga, nyampur gitu Bu. Itu yang buat, tapi saya merasa bersalah gitu Bu. Kalau saya nggak ngomong, saya berasa kayak penjahat gitu yang nggak terbuka sama orang tua saya. Apalagi orang tua saya kan kadang ya itu tadi, apalagi kan mau TS kan pasti nanya-nanya Bu gimana, ini kan udah mau TS pasti nggak ditanyain, emang bukan nanya setiap hari juga enggak. Itu buat saya merasa bisa, soalnya sebelumnya kan saya selalu kalau ditanya tentang kuliah saya jujur Bu, saya jujur gimana. Tapi ini saya sama diri saya nggak bisa, saya agak takut gitu, takut sama respon orang tua saya nanti kayak gimana. Oke, jadi Mbak Rini nggak berani bercerita ya? Iya. Terus Mbak Rini kan nggak berani bercerita, gimana perasaan Mbak Rini ketika Mbak Rini itu nggak berani bercerita, sedangkan Mbak Rini melakukan sebuah hal yang menurut Mbak Rini itu apa ya,
itu adalah sebuah kesalahan itu kan menurut Mbak Rini kan? Jujur saya merasa bersalah sih, merasa berdosa juga sama orang tua karena saya bukan tipe yang bohong kalau soal kuliah saya itu. Saya selalu jujur karena ya saya tahu saya kan di kuliah sama orang tua saya tuh, jadi ya sudah kewajiban buat saya kalau ada apa-apa itu cerita sama orang tua saya. Tapi ya itu ini kan juga suatu hal yang positif ya, dan itu bagi seorang anak pastinya itu kegagalan anak itu kan kayak pasti kan menyakiti orang tua kan, itu yang menurut saya nggak mau cerita apa ya mau. Terus keinginan Mbak Rini itu seperti apa keinginan Mbak Keinginan Rini? saya sih jujur ya Bu, sebenarnya saya pengen ngomong karena beban juga buat saya. Iya. Beban buat saya karena tiap ngomong itu kayak ada aja keganjel. Saya tadi Bu, saya nggak biasa bohong sama orang tua. Keganjel takut reaksinya itu nanti kayak gimana, tapi itu saya pengen ngomong Bu, gitu yang buat saya stres. Gimana ya, orang tua Mbak Rini ini tipenya yang seperti apa? Ya itu tadi Bu, kadang nanya, kadang enggak. Cuma karena ini kan sudah mau UTS, aja ditanyain tentang kuliah saya kayak gimana kemarin. Saya ya mau ngomong soal ini takut. Maksud ibu itu kayak seandainya Mbak Rini jujur itu respon orang tua Mbak Rini itu biasanya kalau Mbak Rini melakukan kesalahan itu seperti apa? Maksud ibu itu seperti itu, respon orang tua yang Kalau sebelumnya sih Bu, kalau soal kuliah sekolah tuh istilahnya dari dulu saya itu bukan tipe yang pintar ya Bu, tapi ya kalau misalkan soal tugas kuliah itu saya selalu lancar gitu. Cuma emang ini pertama kalinya saya benar-benar kayak saya tuh kewajiban soal pintar enggaknya itu kan orang tua juga, saya juga nggak maksa sih Bu. Yang penting saya itu melaksanakan tugas saya. Jadi sebenarnya keinginan Mbak Rini bercerita kan, ingin jujur. Terus kira-kira yang akan dilakukan Mbak Rini itu bagaimana? Dalam arti Kan tadi Mbak Rini kan ingin jujur kan sama orang tua. Nah, yang akan dilakukan Mbak Rini selanjutnya itu bagaimana? saya pengen melakukan sih Bu, cuma tadi ada suatu hal rasa bersalah itu yang bikin saya takut buat ngomong kayak gitu. Akhirnya saya juga apa ya Bu, mungkin di sini saya juga bisa nanya, mungkin ibu bisa cerita gitu, mungkin pernah ngalamin yang saya rasakan gitu ibu, biar saya dapat pencerahan gitu. Oh iya. Kalau ibu sih belum mengalami seperti itu ya, tapi kalau untuk klien yang lain pernah bercerita seperti itu sama ibu, ada pernah, tapi kalau ibu sendiri belum pernah mengalami. Saya sendiri tuh masih bingung gitu Bu, solusinya tuh kayak gimana itu. Kira-kira saya pengennya itu bisa tuh ada gitu yang bisa ngasih saya pencerahan gitu istilahnya buat saya. Oke, gimana ya Mbak ini ya? Sebentar, ibu juga bingung ya ini. Kira-kira kalau misalkan ibu di posisi saya, apa yang Kalau ibu sih ya, kalau ibu mau ngomong sama orang tua ibu, tapi kan di sini kan juga susah kan ketika kita sudah merasa kita itu gagal mengecewakan orang tua kan seperti itu kan. Apalagi orang tua kan sudah memberikan kepercayaan yang besar pada Mbak Rini atau pada ibu seperti itu kan. Kalau ibu sih jujur, mau jujur walaupun nanti bagaimana responnya, yang penting ibu sudah jujur dan nggak akan ibu ulangi. Kalau ibu seperti itu. berarti nggak ada yang pernah saya takutin gitu ya? Iya, nggak ada. Yang penting saya legowo itu. Ya terus kan gini kan Mbak Rini, kalau Mbak Rini bercerita sama orang tua kan nggak ada yang ditutup-tutupin lagi, walaupun Mbak Rini ngerasa salah, tapi kan Mbak Rini kan gimana ya, lega sudah nggak ada kebohongan gitu loh. Iya, Kalau ibu sih seperti itu. Berarti saya mesti siap menerima gimana pun reaksi orang tua saya Bu ya? Ya itu kan konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan sama Mbak Rini. Berarti saya cukup siap mental aja ya Bu ya? Iya sih Bu, bener juga lah sebenarnya perkataan ibu. Saya baru nyadar juga sih Bu ya,
sebenarnya ya orang tua kan gak mungkin ya Bu ya, isinya tuh kayak marah besar gitu sama anaknya, pasti memaafkan, paling marah sebentar ya. Marah sebentar. Tadi kan marahnya kan demi kebaikan anaknya kan. Iya. Jadi kalau walaupun nanti gimana reaksi orang tua, tapi kan setidaknya kita tidak mengecewakan lebih lah dengan kita membohongi orang tua kita gitu kan. Ibaratnya itu mulut itu kebohongan ya Bu ya. Iya benar. Iya juga ya Bu. Iya Bu. Iya terus ketika dengar dari ibu tuh, saya ibaratnya tuh lebih lega sih Bu ya. Akhirnya itu karena ibu paham yang saya maksudnya, kalau yang saya rasakan, akhirnya saya juga mikir mungkin memang saya harus mencoba apa ya gitu. Terima kasih loh Bu. Maaf ya ibu agak terpleset-pleset ngomong. Gak apa-apa. Sebenarnya ibu juga bukan pertama kali sih. Rada-rada emang teman-teman sih yang dari Surabaya memang kadang juga kayak gitu kalau ngomong sama saya. Karena mungkin emang sebenarnya nggak pernah ketemu orang dari luar. Iya. Soalnya jarang menggunakan bahasa Indonesia yang benar kan. Kalau di sini kan kalau udah kumpul ya udah pakai bahasa Jawa gitu loh, Mbak. Jadi Mbak Rini sekarang udah tahu kan apa yang ingin dilakukan tadi. Iya. Kalau boleh ibu tahu, ibu coba Mbak Rini ulangi lagi apa yang ingin Mbak Rini lakukan. Tentunya saya menerima saya sudah saya buat, menerima kegagalan saya, dan apapun reaksi dari orang tua saya ketika saya bercerita, gimana kira saya tadi saya bisa cerita sama orang tua saya, apapun reaksinya, saya akan mencoba menerima itu bukan berarti orang tua saya membenci saya, orang tua saya memarahi saya karena mereka peduli dengan saya. Itu demi kebaikan Mbak sendiri. Terima kasih Bu. Saya lebih lega sekali. Iya. Bagaimana? Lega Bu, lega. Sebenarnya itu kayak mantap, terus nggak bisa cerita sama orang lain Bu. Ibu ikut seneng, soalnya ya emang susah sih kalau menghadapi seperti itu. Walaupun ibu belum pernah merasakan sendiri ya, tapi banyak cerita dari orang-orang lain. Maksudnya sebelum Mbak Rini yang kesini itu ada yang seperti itu, tapi ibu sendiri belum pernah ada di posisi Mbak Rini ini. Sekarang Mbak Rini sudah tahu apa yang ingin dilakukan, ibu harap Mbak Rini bisa melakukannya dengan baik ya. Apa ada yang ingin diceritakan kembali lagi? Jadi enggak sih Bu, mungkin nanti kalau ada apa lagi boleh saya datang lagi. Iya Mbak Rini, kalau seandainya seminggu yang akan datang atau 2 minggu yang akan datang ada perubahan apa masih tetap Mbak Rini bisa kesini lagi, kita lakukan konseling lagi, kita lihatlah perubahan-perubahan yang akan datang, yang akan datang nanti kita lihat. Untuk konseling kali ini waktunya juga sudah sore kan, udah dari siang sampai sore. Jadi ibu akhiri ya Mbak Rini. Iya, terima kasih. Saya juga mau pulang sekarang. Terima kasih banyak Ibu sebenarnya.